Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas terkait peran dan fungsi dari kurikulum bahasa Arab. Nah, jadi kurikulum ini memiliki peran dan fungsi urgent dalam dunia pendidikan, yaitu mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Nah, jadi bangunan kurikulum yang ada setelah dikembangkan, disinkronkan dengan budaya, kebutuhan peserta didik, dengan lingkungan. Nah, nanti itu berusaha mendekatkan peserta didik pada dunia nyata, yaitu dunia masyarakat, dunia yang nanti akan digeluti oleh si peserta didik itu sendiri. Jadi penting kiranya peran dan fungsi ini nanti dikaitkan dengan kebutuhan hidup di masyarakat. Kemudian kurikulum berfungsi sebagai sarana yang penting dalam implementasi proses pembelajaran. Bagi guru, fungsi dari kurikulum ini adalah pedoman dalam implementasi proses pembelajaran. Jadi nggak mungkin seorang guru itu masuk kelas dengan istilahnya tangan kosong ya, tanpa ada panduan terlebih dahulu. Seorang guru itu sudah memiliki materi yang teratur, memiliki metode yang terarah, memiliki sistem evaluasi yang tepat. Nah, ini semua ada di mana? Ya, ada di bangunan kurikulum yang sudah dikembangkan oleh tim pengembang maupun guru. Kemudian bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu misalnya mau membuat kalender pendidikan 1 tahun ke depan. Nah, itu perlu dilihat dulu bagaimana kurikulumnya, kemudian nanti diturunkan menjadi kalender pendidikan. Kemudian bagi pengawas, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan supervisinya. Nah, jadi pengawas ini juga memiliki panduan yang tersusun dalam sebuah kurikulum. Nah, dia melakukan tugasnya itu bagaimana untuk mengawasi jalannya pembelajaran di sekolah atau kegiatan apa saja yang ada di sekolah. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai bantuan program penyelenggaraan sekolah maupun membantu anak-anak mereka belajar di rumah sesuai dengan program sekolah. Nah, ini biasanya yang banyak kekeliruan di masyarakat kita. Misalnya Pak Ahmad menyekolahkan anaknya di sekolah nomor 1 di Kudus misalnya, dengan akreditasi A, nilainya paling tinggi A-nya ini. Jadi Pak Ahmad berpikir gini, ya udah anak saya sudah tak titipkan ke lembaga sekolah, nanti terserah sekolah mau gimana nanti ngajarnya, yang penting karena sekolahnya itu bayarnya sudah mahal, paling bagus nanti anak saya ketika sekolah pasti bisa pinter dengan sendirinya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi orang tua itu nggak bisa langsung menitipkan seperti itu anaknya di sekolah. Harus ada pengawasan atau pemantauan dari orang tua secara berkala dalam program penyelenggaraan sekolah. Apalagi sekarang ya, musim pandemik seperti sekarang ini, pembelajaran berlangsung di rumah. Jadi di sini peran orang tua sangat urgent sekali menentukan keberhasilan anak mereka dalam bersekolah. Ya, jadi nggak bisa lagi nih orang tua kalau mau istilahnya sekedar menitipkan anaknya di sekolah, itu sudah tidak bisa. Nah, kemudian di sini yang perlu kita garis bawahi, ketika di rumah harapannya orang tua ini tidak abai terhadap pembelajaran anak. Jadi silahkan anaknya itu dipandu, anaknya itu dituntun bagaimana caranya untuk belajar secara daring. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa nih kalau saya sibuk kerja, jadi nanti tak biarin aja anakku udah pegang HP aja, nanti sekolahnya juga lihat dari HP, udah kayak gitu nanti anakku pinter sendiri, nggak bisa. Jadi harus ada peran
orang tua. Yang terakhir bagi peserta didik, yaitu kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Melalui kurikulum, peserta didik mampu memahami apa yang harus dicapai dan materi pembelajaran apa yang harus dikuasai. Jadi sistemnya itu terstruktur. Sampai untuk peserta didik juga harus memiliki fungsi, yaitu sebagai pedoman belajar. Jadi kurikulum ini bersifat komprehensif. Urut ya, runtut dari awal sampai akhir semuanya itu ada di dalam bangunan kurikulum. Dan fungsi kurikulum. Jadi kurikulum itu memiliki peran dan fungsi. Yang pertama yaitu konservatif. Yang dimaksud peran konservatif, maksudnya gimana ya? Ya, peran konservatif ini yaitu peran di mana kurikulum itu harus bisa mempertahankan identitasnya. Misalnya dari segi budaya. Jadi budaya yang ada di daerah tersebut harus dicantumkan dalam kurikulum. Atau karakteristiknya itu harus tampak. Jadi nanti antara satu sekolah di satu daerah itu nanti bisa berbeda dalam pengembangan kurikulumnya. Yang kedua yaitu peran kreatif. Jadi kreativitas dari tim pengembang kurikulum dan guru ini bisa ya dikaitkan untuk mengembangkan kurikulum bahasa Arab. Semakin kreatif, pembelajaran semakin bagus tentunya. Dan yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Jadi kurikulum ini juga harus kritis terhadap fenomena apa yang melingkupi dari kurikulum itu sendiri, dari daerah tersebut, dari sekolah tersebut itu seperti apa. Dan harus evaluatif. Evaluatif yang dimaksud di sini adalah mampu memberikan problem solving atau pemecahan masalah terhadap suatu masalah yang ada di daerah tersebut. Jadi di sini teman-teman, kurikulum itu bukan hanya sekedar kurikulum teks mati yang kemudian tidak diisi dengan berbagai peran-perannya. Semuanya memiliki peran, harus kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Kemudian fungsinya ini ada banyak ya. Yang pertama fungsi penyesuaian. Tadi tinggal disesuaikan antara kurikulum yang dari pemerintah pusat tadi ya, disesuaikan dengan karakteristik dari sekolah kita. Yang kedua fungsi integrasi, yaitu penggabungan. Semuanya digabungkan menjadi satu, tidak terpisah-pisah. Nanti kalau ada kurikulum pusat sendiri, kurikulum sekolah sendiri, tidak. Jadi semuanya itu harus disatukan, diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan produk kurikulum yang telah dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum. Selanjutnya fungsi diferensiasi, yaitu membedakan. Jadi kurikulum itu bisa berbeda. Kurikulum itu bisa berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain, antara satu sekolah di daerah tertentu dengan daerah lain, ini berbeda. Kemudian fungsi persiapan. Ya, kurikulum ini harus dipersiapkan dengan secara matang oleh sekolah sebelum diimplementasikan oleh guru ke dalam kelas. Semakin matang persiapannya, maka kurikulum semakin bagus. Apalagi kalau pengembangnya bagus, dijamin ini kurikulum akan bagus. Kemudian fungsi diagnostik. Nah, kurikulum ini ya berusaha mendiagnosa bagaimana karakteristik dari lingkungan yang di sekitar sekolah tersebut. Karakteristik dari peserta didiknya juga. Ini juga berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Kemudian fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan ini, kurikulum itu harus bisa memilih dan memilah mana yang harus dikembangkan, mana yang harus direduksi. Jika tidak sesuai bagaimana? Silahkan reduksi saja, nggak masalah. Jika sesuai, silahkan dikembangkan. Jadi fleksibel sekali kurikulum zaman sekarang. Nggak monoton yang dari pusat itu saja, tapi harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Nah, kemudian terkait kurikulum dan pembelajaran itu skemanya seperti ini.
yaitu ada kriteria penyusunan, kriteria pemilihan, kemudian menjadi sebuah sistem pengembangan kurikulum. Jadi sebelum dikembangkan kurikulum yang dari pusat tadi itu ya, itu ada kriterianya. Misalnya kriteria dari daerah ini seperti ini, maka budaya yang dimasukkan seperti ini. Dan melalui seleksi atau pemilihan yang tentunya sudah mempertimbangkan banyak aspek. Kemudian ini juga harus ada sumber dari budaya. Rangkaian pengajaran, konten, instrumental yang kemudian menjadi sebuah sistem pengajaran. Dari kurikulum dari pusat, kemudian dikembangkan, terjadi pengembangan kurikulum di sekolah ya ini. Kemudian setelah itu diimplementasikan dalam sistem pengajaran dan akan dilihat bagaimana hasil dari belajar peserta didik. Nah, setelah ketahuan hasilnya gimana? Silahkan. Hasil ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Jadi, seperti yang saya katakan pertama tadi ya, kurikulum itu terus membentuk siklus. Pengembangannya itu selalu muter-muter gitu ya. Jadi nggak hanya stagnan. Misalnya tahun ini kita kembangkan, semester depan nggak usah, nggak seperti itu. Silahkan dikembangkan saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan dari peserta didik yang akan Anda ampu. Baik, cukup ya saya kira. Nanti terkait tanya jawab bisa kita lakukan di sesi berikutnya. Hakadha minni syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.